Halo sobat nih, Megas lagi yuk Dragon Master langsung aja gaskun asik. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah Zuminga mengetahui rahasia di balik tewasnya sejumlah pasukan mata-mata yang telah ia kirim. Kini Zu yang memutuskan untuk kabur sempat membuat Boyai menganggap kalau Zu adalah seorang pengecut. Tapi bagi Zuminga yang tahu ini sangat berbahaya, ia mah bodoh amat mau disebut pengecut atau apapun itu. Yang penting aing selamat, waduh. Dan itu juga membuat bocah Hi yang berusaha menjadi pahlawan, ia harus mati dengan cara mengenaskan dilahap oleh para Dragon Bugs itu. Dan setelahnya, Zu yang kembali menemui Yunzi, ia pun melaporkan hasil temuannya tentang Dragon Bugs itu. Dan itu juga membuat Yunzi yang mendengarnya, iya, ini sungguh sangat masuk akal. Kita dapat kehilangan setengah dari pasukan kita akibat ulah dari Dragon Bugs itu. Ya, kupikir perjalanan kita kali ini benar-benar sungguh sangat merepotkan, sambut dari Zu. Namun di sini Lingsha yang tiba-tiba saja datang, ia berujar, ya, sepertinya gelombang waktu dari portal naga ini tidak hanya mempengaruhi tumbuhan tapi juga para serangga. Hei, mendengar suara itu membuat Zu yang melihatnya, doi berujar, hei Lingsha, sejak kapan kau datang? Namun kini mereka yang tahu kalau ini akan sulit jika harus menghadapi Dragon Bugs itu. Membuat kini rombongan Yunzi dan juga Zu harus memutar jalan untuk mencapai wilayah milik sekte iblis itu. Dan kini Zu yang berjalan melalui jalur memutar, Zu dan juga rombongan pada akhirnya tiba di dekat wilayah milik sekte iblis Julehing. Namun karena mereka sudah tidak lagi memiliki para kroco-kroco untuk membuka jalan, di sini Zu dan juga Lingsha lah yang akan membuka jalan menuju sekte iblis itu. Kini Zu dan juga rombongan yang mengambil jalan memutar, mereka pun tiba di sebuah lembah yang ada di antara dua bukit. Waduh. Ya, di dalam perjalanan itu juga mereka menggunakan skill unik milik salah seorang pasukan yang dapat memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dan ia juga mendengar ada suara langkah kaki yang sangat besar yang datang ke arah mereka. Dan itu juga membuat Zu bertanya, hei, suara apa yang kau maksud? Apakah suara dari gema pasukan kita? Hal itu pun lalu dibantah oleh pria ini. Karena benar saja di ujung jalan kini terdapatlah dua sosok manusia besar. Dan itu sungguh sangat mengejutkan. Bagaimana bisa ada manusia yang sangat besar seperti itu? Dan di sini Zu juga menduga, ya, sepertinya dua orang ini adalah dua orang jenderal milik kota Julehing. Dan sepertinya, pihak musuh juga ingin mengambil alih, mengambil jalan memutar untuk menyerang secara diam-diam pula, pikir dari Zu. Di sini Zu yang melihat dua pasukan musuh itu, Zu yang mencoba untuk meminta kepada Lingsha untuk membantu dirinya dalam menyelidiki pihak musuh. Dengan berujar, Lingsha, bantu aku mencari informasi tentang tempat ini. Tapi sayangnya di sini Lingsha ia berujar, ya, sayang sekali, aku tidak dapat melakukannya. Aku hanyalah seorang Dragon Master biasa dan bukanlah seorang God mortal. Sambut dari Lingsha. Hei, mendengar hal itu membuat Zu heran lah. Kenapa tiba-tiba saja Yunsu yang terbangkitkan di saat yang seperti ini? Sedangkan untuk dua manusia besar itu yang berasal dari Julehing ini, yang melihat pasukan dari Lincuan tepat ada di hadapan mereka. Dua manusia besar ini mereka berencana ingin segera membunuh mereka semua. Orang-orang Lincuan ini. Kalian semua adalah orang-orang dari Lincuan. Kalian semua harus mati. Tikus-tikus dari Lincuan ini, kalian harus mati. Ujar sosok besar itu yang bernama Li Hao. Ya, melihat sosok itu di sini Yunsu, ia pun tahu kalau mereka harus membunuh dua manusia besar ini. Maka dari itu, Zumingang, kau harus berhati-hati bertarung dengan sosok itu. Karena kau tahu, aku tidak akan membantumu. Ya, tenang saja. Sebagai kakak ipar, aku tidak punya alasan meminta kepada adik iparku untuk bertarung untuk diriku. Sambut dari Zu. Maka dari itu, untuk melawan sosok manusia besar itu, Zu ia harus mengeluarkan Xiaohi. Melihat Zu mengeluarkan Xiaohi, di sini sosok manusia besar itu pun langsung melemparkan sebuah batu besar ke arah Xiaohi, tapi bam! Hal itu pun percuma di hadapan Xiaohi. Hal ini tidaklah berguna. Maka dari itu, Xiaohi ia sempat melakukan counter attack, melepaskan api naga miliknya. Bahkan di sini Xiaohi ia dapat menumbangkannya dengan sangat mudah lawannya itu. Tapi di sini kaki Xiaohi yang memijak lawannya, ia harus tertangkap, yang berakhir dengan Xiaohi ia harus dihempaskan.
Hei, melihat hal itu membuat Zu sedikit ternotis bagaimana bisa manusia itu melemparkan Shohi begitu saja. Maka dari itu, hei, apakah kau adalah penguasa dari kota Julaing ini? Tanya dari Zu. Mengingat kekuatan manusia itu sungguh sangat kuat. Namun untuk sosok itu, Doi yang ditanya oleh Zu, ternyata ia tidak mau menjawabnya. Ia hanya berujar, "Dwarf, dwarf seperti kalian tidak layak berbicara dengan diriku. Lebih baik kalian semua mati saja," ujar si kampret ini. Mendengar hal itu, Zu ia sedikit kesal di hatinya yang memaksa dirinya harus mengeluarkan Moxie. Ya, dengan menggunakan Moxie, di sini Zu ia dapat chop dengan sangat mudah menembus tubuh lawannya itu, dan itu membuat sosok manusia besar itu tiba-tiba saja menyusut terus menyusut hingga pada akhirnya mati dengan sangat mudah. Hei, melihat hal itu membuat Zu berujar, kupikir mereka ini adalah ras manusia raksasa, tapi ternyata mereka hanyalah manusia biasa. Dan kupikir ini semua berasal dari armor khusus yang mereka gunakan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, dari manakah mereka mendapatkan armor seperti itu? Pikir dari Zu. Namun untuk kampret lainnya yang melihat rekannya atau lebih tepatnya adiknya mati, membuatnya benar-benar kesal dengan Zu dan langsung menyerang Zu. Dan itu tentu saja membuat Zu cukup terkejut, dan sosok itu yang melakukannya adalah Mu Hao yang merupakan seorang jenderal yang berasal dari kota Julaing pula. Dan Zu yang tahu dan juga sedikit terkejut dengan serangan kampret itu, Doi pun sungguh sangat kesal. Kalian ini sebenarnya tidaklah layak untuk menjadi lawanku. Tapi di sini salah satu tetua dari keluarga Zumen yang tidak ingin dianggap pelangak pelongo doang. Maka dari itu kini Pak Tua inilah yang akan memimpin pasukan miliknya untuk bertarung menggantikan Zu Minggang dengan cara mengeluarkan naga Lanyun yang merupakan naga tingkat atas miliknya. Ya, walaupun penampakan naga ini cukup meyakinkan, tapi begitu ternyata nggak berguna di hadapan si kampret itu. Lah, itu sama sekali tidak melawan, pikir dari Zu. Namun melihat tetua dari sektenya tidak dapat memberikan perlawanan, di sini salah satu penjaga milik keluarga Zumen yang meminta agar Zu tetap di belakang dirinya. "Tuan muda, Anda harus tetap berada di belakang kami. Orang itu pasti ada di tingkatan raja," ujar penjaga itu. Sedangkan untuk Zu, sudahlah, kembalilah kalian semua ke belakang, ujar Zu yang tidak percaya kalau ternyata kekuatan sekte miliknya segini doang. Waduh. Zumen telah menghabiskan banyak duit untuk membuat armor yang sangat luar biasa. Tapi keluargaku sepertinya lupa bagaimana melatih seseorang untuk bertarung. Ini sungguh sangat miris, pikir dari Zu. Maka dari itu, kini Zulah, ia sendirilah yang akan maju untuk bertarung. Di sini walaupun sempat dihentikan oleh para tetua dari keluarganya, tapi di sini Zu tetaplah ia yang akan maju. Tenanglah Pak Tua. Kau ingat sejak kapan aku tidak bisa bertarung? Aku ini sungguh sangat kuat. Maka dari itu, kini Zu ia pun mengangkat tangannya ke udara, dan seketika Moxie pun muncul dari udara sana, dan begitu Zu menghunuskan jarinya dari atas sana. Moxie menghajar si kampret itu dengan sangat keras. Ya, dengan serangan itu di sini Zu ia yakin kalau itu cukup untuk dapat membunuh lawannya dan berujar, "Lihatlah Pak Tua, aku tidaklah lemah, dan kau bisa menyerahkan semua urusan yang ada di tempat ini kepada diriku aja. Dan kau bisa beristirahat," sambut dari Zu dengan percaya dirinya. Sedangkan untuk orang-orang dari sekte Zumen, mereka tidak percaya kalau ternyata Zu, tuan muda mereka, sungguh sangat kuat. Tuan muda, sepertinya ia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sedangkan untuk si kampret, setelah terkena serangan dari Moxie dengan telak, si kampret ini ia masih dapat berdiri kembali, walaupun itu tidaklah berdiri secara sempurna. Namun melihat lawannya yang masih sanggup untuk berdiri membuat Zu sedikit tersentak. Apakah dia baik-baik saja? Apakah kakinya tidak terluka setelah terkena seranganku? Pikir dari Zu. Sedangkan untuk si kampret, Doi benar-benar kesal setelah Zu membunuh saudaranya itu. Maka dari itu, ia pun melepaskan aura bertarungnya dan langsung menerjang Zu yang ada di hadapannya. Dan itu memaksa Zu harus menggunakan Moxie untuk menahan serangan si kampret itu. Dan itu juga sungguh sangat mengejutkan Zu Minggang. Dan itu memaksa Zu harus mengambil sedikit jarak setelah ia terhempas oleh tekanan yang diberikan oleh si kampret itu. Ya, di sini Zu sebenarnya ia dapat bertarung mati-matian, mengeluarkan semua kekuatan miliknya di tempat ini. Tapi sial,
Di posisi seperti ini sungguh sangat sulit jika aku harus bertarung menggunakan teknik tingkat tinggi. Karena aku khawatir itu akan melukai orang-orang yang ada di tempat ini. Maka dari itu aku harus memancing si kampret itu ke tempat yang lebih aman. Pikir dari Zhu sembari pergi meninggalkan si kampret itu. Sedangkan untuk si kampret yang melihat Zhu yang kabur, ia pun menghinanya. Dasar pengecut, kau bisa kabur kemanapun yang kau mau, tapi kau tak akan pernah bisa lari dari diriku. Sedangkan untuk Zhu, setelah ia mendapatkan tempat yang sekiranya cocok untuk dirinya bertarung, ia pun berhenti. Dan untuk si kampret yang berhasil mengejar Zhu, ia berujar, kenapa kau tidak terus berlari, kampret? Kau berhenti di tempat ini supaya apa, Supaya tidak ada yang melihatmu mati kah? Kalian semua berasal dari dunia bawah dan asal kau tahu, tidak peduli sekuat apapun kau berlatih, tidak mungkin kalian bisa bersaing dengan kami, ras keturunan dewa. Dan tak peduli sebanyak apa pasukan yang kau bawa, kami akan membunuh kalian semua. Kalian semua hanyalah sampah-sampah pengecut, ujar si kampret ini dengan percaya dirinya. Hei, mendengar hal itu tentu saja tidak dapat diterima oleh Zhu Minggang. Dan untuk si kampret yang melihat Zhu terdiam, sepertinya kena mental, membuatnya sungguh sangat senang. Dan ia ingin mengakhiri ini semua dengan cara menyerang Zhu secara langsung. Hahaha, demi kebaikanmu, aku akan membunuhmu dan mengirimmu ke neraka, bocah. Kau ingin membunuhku kah? Kau pikir kau bisa melakukannya? Ujar dari Zhu sembari mengangkat tangannya ke udara. Karena di sini Zhu, ia akan melakukan sesuatu, melepaskan semacam sihir aneh yang datang terlihat seperti sebuah slime yang mengikat si kampret itu. Dan itu juga membuat si kampret ini bertanya-tanya tentang benda apa ini. Karena ternyata benda itu adalah salah satu teknik milik Evil Star. Ya, melihat Evil Star yang muncul membuat si kampret ini pun tahu kalau ini adalah teknik milik naga tingkat raja menengah yang sangat mematikan. Sial, ini jebakan. Ya, kau benar, ini adalah jebakan yang akan membunuhmu. Dan di sini Zhu juga berujar dengan teknik unik milik Evil Star ini. Tidak peduli sekuat apa armor yang kau miliki, benda ini tetap akan membunuhmu, sambut dari Zhu. Dan matinya si kampret itu dengan cara yang B aja dan gak menarik, membuat Evil Star sedikit pun tidak tertarik. Halah, cuman segini doang. Aku akan kembali lagi, sambut dari Evil Star yang memang tidak tertarik dengan permainan bodoh ini. Sedangkan untuk Zhu, doi pun ternotis akan sebuah bola jiwa. Si kampret itu menghasilkan bola jiwa kah? Apakah benda ini ada di tingkatan raja? Dan di sini Zhu juga tahu kalau si kampret itu bukanlah master yang ada di tingkatan raja, tapi kekuatannya mendekati tingkatan raja, dan itu membuatnya berpikir, apakah si kampret ini menggunakan sebuah benda aneh yang dapat memberikannya kekuatan khusus hingga kekuatannya dapat mendekati tingkatan raja? Apa itu? Pikir dari Zhu. Dan jika itu benar, maka dari itu kami harus segera menghancurkan benda itu agar semua kekacauan ini dapat segera berakhir, pikir dari Zhu Minggang. Setelahnya Zhu yang kembali ke dalam rombongan tentara. Ia mendengar suara keributan dan ternyata suara itu berasal dari Yun Su yang telah menyelesaikan para kroco-kroco lainnya yang memang datang setelah para dua kampret yang sudah dibunuh oleh Zhu. Dan itu juga membuat Zhu yang melihatnya bertanya, Nona Yun Su, apakah kau baik-baik saja? Namun untuk Yun Su bukannya menjawab pertanyaan dari Zhu, ia malah menemplok dan berujar, apakah kau tidak menyukainya jika aku ikut bertarung? Bahkan di sini Yun Su ia juga minta dicipok oleh Zhu karena ia telah membantu Zhu untuk menghabisi para kroco-kroco lainnya. Mendengarkan permintaan yang aneh-aneh itu, di sini Zhu walaupun dia sedikit sange, tapi ia malu untuk melakukannya. Dan ia juga berujar, Beb, jangan buat lelucon yang aneh-aneh lah. Coba kau lihat dulu sekitar, ujar dari Zhu. Karena memang di sekitaran mereka bukan cuma ada mereka berdua aja, tapi rame orang-orang dari sekte Zumen. Tapi untuk Yun Su, ia tidak peduli, bodoh amat mau ditonton atau apapun itu, bodoh amat. Namun untuk mengalihkan rasa sangenya, rasa sange Yun Su, di sini Zhu ia pun langsung kembali membuka peta di mana mereka akan melanjutkan perjalanannya. Dan kali ini mereka akan melewati lereng bagian belakang dari kota Junlei untuk mencari kesempatan mana kapan waktu yang tepat untuk melakukan invasi ke wilayah kota Junlei. Dan benar saja, kini orang-orang dari sekte Zumen selama mereka mencari tempat untuk melakukan persiapan, ternyata kini di benteng kota Junlei, pasukan dari para tentara ternyata telah menyerang kota.
Dan itu juga membuat Zhu sedikit miris tentang apa yang terjadi karena ia tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa para tentara lainnya yang tidak ada di bawah kendalinya sudah mulai menyerang kota itu. Di sini Zhu juga berpikir seharusnya dengan jumlah pasukan yang mereka bawa, ini cukup mudah untuk dapat menghancurkan kota itu. Namun ketika Zhu yang melihat ke arah udara, terdapatlah suatu benda yaitu Thunder Wing yang telah memberikan barrier petir yang membuat para naga milik para pasukan tidak dapat menyerang kota itu. Di sini Zhu tua dari sekte Zumen juga berujar, aneh saja kita bisa memiliki pasukan untuk dapat menghentikan Thunder Wing itu yang tengah melindungi kota itu. Mungkin saja mereka dapat menemukan cara untuk dapat menembus pertahanan kota Juleng ini. Ya, mendengar hal itu di sini Zhu ia pun paham dan ialah dirinya sendirilah yang akan melakukan hal itu. Baiklah tuan muda, hati-hatilah, sambut Pak Tua ini. Ya, tenang saja, aku akan melakukannya. Di sini Zhu juga mau melakukannya karena ia tahu Thunder Wing itu dapat membantu Shocking menembus kesengsaraan naga agar Shocking dapat naik ke tingkatan raja. Namun sebelum melakukan hal itu, Zhu ia akan harus menyelidiki siapa yang dapat mengendalikan Thunder Wing itu dulu. Karena memang keberadaan Thunder Wing benar-benar mengganggu para Dragon Master untuk dapat menembus pertahanan kota. Karena memang tidak peduli sebanyak apa naga yang mencoba untuk masuk, mereka semua dihentikan oleh sambaran petir yang terus-terusan menghalau pergerakan dari para naga. Melihat hal itu di sini Zhu ia pun paham dan tidak heran kalau kota Juleng ini memang sangat percaya diri dan tidak perlu takut dengan para naga-naga milik pasukan Lin Chuan. Karena memang mereka memiliki Thunder Wing yang tidak dapat ditembus. Dan di part selanjutnya Zhulah yang akan bertarung dengan para penjaga milik kota Juleng yang sangat kuat. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.